Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di episode ketiga Note Video ya. Nah, di episode ini saya akan sharing mengenai keyframe dan kurva editor. Oke, langsung saja. Di sini kita sudah di dalam project. Untuk settingan projectnya saya gunakan default. Jadi nggak ada yang saya ubah di sini. Oke. Nah, di sini saya akan buat background polos dulu aja ya. Jadi saya akan tekan tambah, fill, solid color, dan di sini mungkin putih udah cukup lah ya. Dan selanjutnya di sini saya akan tambahin shape ya, bentuk. Jadi tekan tambah di sini shape. Dan di sini untuk shape tipenya ellipse atau lingkaran. Oke, udah pas. Mungkin di sini saya akan ubah warnanya jadi di bagian fill color. Saya akan ubah mungkin agak kemerahan muda seperti ini. Oke. Sip, selanjutnya saya akan ke transformnya. Di bagian scale-nya akan saya kecilin dikit. Mungkin sekitar segini. Oke, udah cukup. Nah, selanjutnya di sini kita akan belajar mengenai keyframe atau animasi dulu lah ya guys ya. Jadi di sini kita akan fokus ke position aja dulu. Di bagian transform itu di situ ada position. Jadi di sini kita akan buat animasi seperti ini. Jadi misalnya dia itu dari posisi sebelah kiri seperti ini lingkarannya. Terus dia akan ke kanan nanti seperti itu. Jadi dari kiri ke kanan, oke. Nah, untuk cara simpelnya menggunakan keyframe. Jadi di sini untuk mengaktifin keyframe gampang banget. Di bagian inspektor, di situ kalian lihat ada di bagian kiri itu ada seperti stopwatch atau jam gitulah ya. Nah, di situ kalian klik aja atau tekan, terus di bawahnya itu akan muncul namanya keyframe guys ya. Nah, di situ kalian bisa tekan tambah aja untuk mengaktifkan keyframe-nya. Tapi untuk mengaktifkan keyframe-nya itu kalian harus tentuin dulu di mana mau ngaktifinnya, mau di frame ke berapa. Di sini saya sudah berada di frame ke 0 ya. Jadi frame paling awal di sini. Atau kalau kalian mau mulainya dari frame ke berapa atau detik ke berapa, kalian tinggal pindahin playheadnya seperti ini aja, oke. Tapi di sini saya akan mulainya dari awal sekali, jadi frame ke 0 itu ya. Nah, jadi di sini saya akan tekan tambah ya di bagian position keyframe-nya itu, tekan tambah. Dan nanti di bagian keyframe itu muncul sebuah diamond atau bentuk diamond atau belah ketupat gitulah ya. Nah, nanti akan muncul seperti itu. Terus itu maksudnya apa? Jadi di titik itu, titik keyframe-nya itu di situ value untuk positionnya itu adalah untuk yang X itu 0.21 dan untuk yang Y-nya 0.50. Oke, jadi misalnya kita gerak dulu ya. Saya akan gerakin playheadnya ke mungkin sekitar detik kedua. Terus dari detik keduanya ini saya ubah value dari position yang bagian X nya atau posisi X ya, yang ini. Nah, jadi saya gerakin sebelah kanan seperti ini. Nah, apa yang akan terjadi? Jadi di bagian keyframe nya itu muncul lagi diamond ya guys ya, otomatis muncul diamond lagi. Nah, karena kita udah mengaktifkan keyframe dari awal tadi ya. Jadi di situ akan ada dua titik ya. Titik awal itu di frame ke 0 dan titik kedua itu frame ke detik kedua, sekitar detik kedua ini. Nah, jadi misalnya kita play dari awal ya, kita playheadnya ke kiriin dulu, terus kita play. Nah, nanti kalian bisa lihat shape-nya itu gerak ke kanan ya guys ya. Nah, untuk gerak ke kanannya itu dia mentok sampai ke detik kedua ya. Nah, jadi seperti itu gunain keyframe-nya, model sederhananya. Terus misalnya itu mau kita, misalnya keyframe yang kedua itu mau kita mundurin jadi detik ke 1. Caranya gimana? Gampang banget. Di bagian keyframe inspektor itu kita tahan, terus gerakin aja, mau kita jauhin lagi atau kita dekatin. Jika makin dekat maka animasinya akan semakin laju ya guys ya. Misalnya di detik ke 1 jika kita mulai dari awal. Nah, jadi pergerakannya akan lebih cepat. Jadi saat ke detik ke 1 yaitu value dari positionnya itu udah berubah menjadi 0,77 seperti itulah guys ya. Nah, itu basic dari keyframe. Jadi untuk keyframe nya ini enggak hanya 2 titik ya guys ya, bisa banyak titik nih.
misalnya dari ini ke sini, terus kita mau lagi misalnya dari detik kedua di sini ya, detik kedua dia itu posisinya beda lagi, enggak di situ, tapi kita mau dia itu ke kiri, terus dia itu ke atas seperti itu. Nah, jadi nanti di detik kedua ini posisi dari lingkarannya itu ada di atas. Jadi misalnya kita mulai dari awal, dia akan ke kanan dulu, nah terus ke atas seperti itu. Oke, dan kalian bisa tambahin lagi keyframe selanjutnya. Nah, itu nggak hanya untuk posisi ya guys ya. Jadi di bagian transform itu kalian bisa mengkeyframekan atau menganimasikan scale atau ukuran, pivot, rotasi, dan nggak hanya itu, di bagian shape-nya juga bisa di sini ya. Model shape-nya dari blur, invert, dan yang lainnya. Atau kita bisa tambahin lagi misalnya masking di situ ya, misalnya yang shape mask. Nah, terus di bagian shape masknya ini juga ada keyframe nya guys. Jadi setiap yang ada stopwatch-nya itu ya, yang ada stopwatch-nya itu berarti bisa dimainin keyframe-nya atau bisa dianimasikan modelnya, value-nya itu ya. Nah, seperti itu. Tapi untuk kali ini kita nggak pakai maskingan, jadi akan saya delete aja. Oke, jadi kita akan fokus ke posisi aja ya guys ya, untuk basicnya aja, karena kita akan belajar basicnya aja, nggak usah terlalu pro amat. Nah, jadi basicnya seperti itu aja, set. Oke, itu untuk keyframe. Nah, selanjutnya untuk menghilangkan, misalnya kita mau menghilangkan keyframe, jadi misalnya frame yang ketiga ini, diamond yang ketiga ini kita nggak mau ada, jadi kita tinggal seleksi aja itu di bagian inspektornya, terus kita pilih icon tong sampah yang ada di sini. Nah, maka animasi keyframe-nya akan hilang. Oke, jadi dia akan bergerak ke kanan aja seperti itu. Nah, selanjutnya itu untuk keyframe. Selanjutnya yang kedua adalah kurva editor. Nah, jika di sini kalian nggak tahu apa itu kurva editor, jadi simpelnya kurva editor di sini berfungsi untuk mengatur model dari jalannya animasi dari setiap keyframe. Nah, misalnya gini deh, saya punya simulasi ada dua model nih. Jadi sama-sama dari titik A di sini ingin ke titik C. Nah, terus di antara A dan C itu ada titik B. Nah, terus di sini kan tujuan kita itu dari titik A ingin ke titik C ya. Nah, untuk sampai ke titik C itu waktunya itu sudah ditentuin guys. Jadi misalnya dalam 1 menit itu kita itu udah harus sampai ke C. Nah, jadi di model 1 dia itu proses jalannya itu stabil nih, misalnya nggak ada banyak tingkah. Jadi dia itu bisa sampai ke titik C dalam 1 menit dengan kecepatan yang sama aja gitu. Maka logikanya itu dari A ke B itu 30 detik, terus B ke C itu 30 detik juga. Jadi A ke C itu sampai dalam 1 menit. Oke, benar ya? Nah, sedangkan model yang kedua dia itu prosesnya jalannya itu agak banyak gaya guys. Jadi dari A ke B itu dia itu memerlukan waktu 50 detik. Nah, jadi dia itu lambat banget di situ. Tapi saat udah ke B terus dia itu B ke C itu hanya dalam 10 detik guys. Nah, maka dari A ke C itu waktu tempuhnya tetap sama, yaitu 1 menit. Jadi walaupun model gerak animasinya berbeda ya dari setiap model tadi, tapi tetap tibanya itu tempatnya itu sama, terus waktunya itu juga sama guys. Oke, setuju lah ya. Nah, jadi itulah fungsi dari kurva editor di sini, yaitu untuk ngatur model dari jalannya animasi dari titik awal ke titik selanjutnya. Jadi bisa pergerakannya itu laju dulu terus melambat, atau melambat dulu terus ngelaju, atau gerakannya itu stabil dari awal sampai akhir ya, seperti itu. Tapi tetap dia itu tibanya itu dalam waktu yang sama dan tempat yang sama. Oke, seperti itu. Nah, jika masih nggak paham ya udahlah ya, kita langsung aja praktek nih, nggak usah kebanyakan teori, pening sendiri nanti. Oke, jadi di sini kita akan masuk dulu ke kurva editor. Jadi untuk masuknya gimana? Nah, untuk masuk ke menu kurva editor di situ di bagian keyframe ya. Di situ kita tekan aja salah satu keyframe ya. Nah, seperti itu. Terus nanti akan muncul kayak model grafik situ ya, atau kurva di situ paling kiri. Nah, jika kita tekan itu, maka kita akan masuk ke kurva editor. Oke, seperti itu.
atau untuk keluarnya kita tekan aja kurva editornya, tanda kembali di situ, atau bisa juga dengan cara tekan setting yang di sini terus masuk ke kurva editor yang paling bawah. Oke. Nah, nanti kita akan masuk ke sini lagi. Nah, di sini agak kurang jelas ya kurvanya modelnya. Jadi di sini saya akan besarin kurvanya. Caranya gimana? Besarin menunya itu. Jadi di bagian playhead timeline-nya ini. Nah, di sini kita gedein aja di sini. Set, kita gedein. Nah, nanti akan lebih jelas lah ya modelnya itu gimana. Oke, jadi ini bentuk dari kurva editor. Nah, di sini yang kita edit itu kan menu position ya. Jadi di position itu ada posisi X dan posisi Y. Nah, di situ jadi di sini ada warna merah dan warna hijau. Nah, misalnya kita nggak tahu yang merah ini yang X atau yang Y, ya di situ kita bisa tekan aja salah satu, misalnya yang Y-nya ini kita tekan. Nah, kita lihat yang menghilang itu yang mana. Nah, misalnya yang Y itu berarti yang warna hijau ya, karena yang hijau yang menghilang. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi untuk yang merah itu X dan yang Y itu hijau. Nah, kalian bisa lihat model kurvanya itu. Jadi untuk kurva X dia itu dari bawah terus ke atas gitu ya. Tapi untuk yang Y dia itu dari tengah ke tengah aja, nggak ada perubahan. Jadi maksudnya apa di situ? Jadi maksudnya yang berubah atau yang nggak stabil gitu, itu berarti value-nya itu berubah guys ya. Value posisinya itu berubah. Tapi yang stabil aja maka value-nya itu tetap sama, nggak ada yang berubah. Jadi di sini kan kita bisa lihat di playhead-nya ini di frame ke awal, dia itu kita bisa lihat posisi itu yang X itu 0.21, sedangkan yang Y itu 0.50. Dan jika kita maju hingga ke detik ke berapa tadi, ke detik ke 1 di sini. Nah, di situ posisinya itu berubah. Yang X-nya itu 78, tapi yang Y-nya itu tetap sama, yaitu 50. Oke, jadi untuk yang X dia itu dari bawah ke atas. Value-nya itu dari turun ke naik seperti itu ya. Nah, pokoknya yang berubahnya itu tanda dia itu berubah, kurvanya itu enggak datar, enggak horizontal seperti itu. Oke, basicnya seperti itu. Nah, selanjutnya maka yang di sini akan kita ubah itu hanya bagian yang X-nya aja. Jadi yang bagian Y-nya ini akan kita hide atau kita sembunyiin aja. Jadi di sini kita tekan aja. Nah, maka akan menghilang seperti itu ya. Dan setiap setiap ini kan yang kita atur itu position ya. Jadi misalnya kita mengatur yang scale. Nah, scale-nya itu ada apa aja tuh. Nanti misalnya ada X, Y, Z, nah misalnya seperti itu. Nah, maka itu akan ada 3 kurva seperti itu ya. Tapi untuk yang posisi ini ada 2 kurva, X dan Y. Nah, selanjutnya di sini kurva editornya ini kan kita bisa lihat ini linear aja atau garis lurus aja seperti itu, dari bawah ke atas itu lurus aja seperti itu. Nah, maka animasinya itu akan stabil. Nah, kalian bisa lihat animasinya stabil seperti itu ya. Nah, gimana cara biar dia itu lebih menarik animasinya? Jadi di sini ada berbagai macam cara untuk mengubahnya. Yang pertama di situ kita seleksi keyframe-nya atau model keyframe-nya. Misalnya yang ini kita seleksi, atau yang ini juga bisa kita seleksi. Atau yang cara yang kedua yaitu kita seleksi kurvanya atau di antara keyframe-nya itu. Jadi kurvanya ini kita seleksi. Nah, nanti akan bisa seperti itu. Jadi menunya itu beda-beda ya guys. Kalian bisa lihat menu yang di sebelah kiri itu. Misalnya kita seleksi keyframe, menunya seperti itu. Dan jika misalnya kita seleksi kurvanya, menunya itu seperti itu. Oke, mungkin saya akan jelasin dari seleksi kurva dulu. Jadi misalnya saya seleksi kurva yang pertama ini ya, titik awal. Nah, di situ ada 4 macam. Di sini ada yang pertama itu linear atau garis lurus aja. Nah, ini dia ini sedang berada di garis lurus ya. Terus yang ke bawahnya itu ini ada handle ya. Jadi di kurvanya itu nanti akan ada handle atau tangan seperti ini. Nah, tangan ini fungsinya untuk mengatur kurvanya. Jadi di sini kita bisa mengkustomisasi model kurvanya. Jadi misalnya saya akan ke bawahin seperti ini, apa yang akan terjadi dari animasinya? Dari animasinya kita lihat animasinya, kita mulai dari awal. Kita play. Nah, kalian bisa lihat itu sudah berbeda dari awal ya guys ya. Kalau yang awal kan datar aja tuh pergerakannya, tapi sekarang dia itu melambat secepat seperti itu ya. Nah, kalian bisa lihat model kurvanya itu dari melengkung ke bawah terus ke atas seperti itu. Jadi dia akan melambat terus
melaju seperti itu ya guys ya. Jadi di bagian sini dia akan melaju. Jadi kita bisa lihat tingkat kecuraman dari model kurvanya. Oke, moga paham lah ya. Saya nggak tahu lagi yang jelasinnya gimana. Terus jika kita seleksi lagi, nah ini kan masih di mode handle ya. Jadi misalnya kita ke atasin seperti ini, terus nanti kurvanya itu akan cepat dulu terus melambat. Oke, cepat melambat seperti itu, tapi tetap dia akan di posisi yang sama di waktu yang sama ya, di waktu yang pertama atau detik ke-1 dia itu posisinya akan tetap di situ, nggak akan berubah, cuman prosesnya aja yang berbeda ya. Jadi ini laju melambat, kalau yang tadi itu melambat laju, nah tapi tetap sama waktunya itu sama di sini. Oke, semoga paham lah ya guys ya. Nah di situ kita kan tadi menu handle ya, ini menu handle. Terus yang ini juga bisa tekan lagi guys, yang keyframe yang kedua kita seleksi. Ini kan masih linear nih. Nah kita bisa ke handle lagi. Nah nanti dia punya tangan lagi seperti ini. Nah jadi tangan ini kita bisa mengkustomisasi, ini bisa dikustomisasi lagi. Oke, jadi misalnya seperti ini. Nah kita bisa lihat. Nah seperti itu ya. Jadi dari melambat langsung melaju terus melambat kembali. Oke. Nah seperti itulah ya guys ya. Nah semoga paham lah ya guys. Untuk yang awal-awal pemula mungkin ini agak sulit, tapi lama-lama juga bakalan ngerti. Oke. Terus di situ mode handle. Terus yang ini mode handle tapi smooth. Nah di sini kurang kelihatan untuk keyframe yang pertama. Kita pindah ke keyframe yang kedua. Terus kita tekan yang smooth. Nah nanti ini masih sulit ya untuk jelasin yang smooth, karena di sini kita hanya punya 2 keyframe. Lebih enaknya jelasin hanya nanti ada 3 keyframe ya. Nanti mungkin saya akan buat keyframe lagi, tapi nggak sekarang dulu. Kita lanjut lagi. Di sini ada mode apa namanya? Ini namanya kurva step ya guys ya. Jadi misalnya kita klik yang ini, jadi dia itu langsung tep seperti itu kurvanya. Jadi nggak ada animasi, dia itu langsung akan, jadi di detik 1 dia itu langsung berubah ya guys, langsung berubah ke tempat yang udah kita tentuin. Oke, seperti itu. Nah di situ untuk model yang pertama yaitu kita seleksi keyframe-nya. Terus yang model yang kedua yaitu kita seleksi kurvanya. Nah bisa kita seleksi kurva, menunya beda lagi nih guys. Jadi di sebelah kiri itu di situ ada model linear juga ya, linear garis lurus seperti itu. Terus yang di bawahnya itu ada easy in out ya. Jadi di sini ada easy in out, ada easy in, ada easy out. Nah kita tekan aja 3 kali di sini ya, kita bisa ubah-ubah modelnya. Jadi ini ada easy in out, easy in, easy out. Nah itu penamaan dari model kurvanya ya guys ya. Biasanya di sini. Terus yang kedua itu juga sama, ada easy in out, easy in, easy out. Yang ketiga juga sama, easy out. Ke yang keempat ya, ini keempat, ada easy in out, easy in, easy out. Terus yang kelima ini juga sama, ada easy in out, easy in, easy in, easy out ya. Ini juga sama, ini juga sama. Nah apa yang membedakannya? Yang membedakannya itu adalah apa ya, ketajaman dari animasinya itu, atau kekuatan dari animasinya lah. Jadi untuk yang pertama itu linear aja, jadi nggak perlu kita bahas lah ya. Yang kedua, nah itu easy in outnya itu animasinya akan smooth seperti ini, smooth ya, tapi nggak terlalu kerasa ya, nggak terlalu kerasa. Tapi jika kita pilih yang ketiga ini ya, kurva yang ketiga, kita klik lagi, tetap sama easy in out. Nah maka animasinya akan lebih terasa guys, kita bisa lihat nah lebih kerasa dari yang pertama ya, atau yang kedua tadi nah itu. Nah jika kita ya pakai yang keempat yang di sini, atau yang kayak keempat nih, nah easy in outnya akan lebih kerasa lagi guys. Kita bisa lihat animasinya nah lebih kerasa lagi. Nah seperti itu, lebih kuat lah pokoknya ya. Saya juga bingung menjelaskannya gimana. Nah terus yang kelima ini lebih kuat lagi, kelima atau keenamnya ya, kelima ya,
dia ini lebih kuat lagi. Saking lebih kuatnya itu dia itu berbalik dulu. Nah, baru sampai. Oke. Nah, seperti itu model kurvanya. Terus yang ke-6 lebih kuat lagi. Nah, saking kuatnya modelnya seperti itu guys. Oke. Terus yang ke-7 lebih kuat lagi. Nah, seperti itu. Jadi untuk basic kurva itu ada easy in out, easy in dan easy out ya guys ya. Dan yang biasa kita pakai paling yang easy in out ini. Terus di situ kita biasanya pakai yang antara 2, 3 dan 4 ya. Paling yang ini aja yang paling suka kita gunain. Tapi jika kalian udah advance ya, itu biasanya kurvanya di custom sendiri modelnya gimana. Tapi untuk sekarang kita gunain preset. Jadi ini merupakan preset dari Net Video ya guys ya. Jadi Net Video udah sediain preset kurvanya sendiri seperti ini. Makasih banget loh. Nah, kalau yang easy in dia itu dari cepat ke laju seperti itu ya. Kalau yang easy out yaitu laju ke lambat. Nah, seperti itu. Oke, pokoknya lihat aja model kurvanya itu modelnya gimana. Kalau curam itu berarti laju ya, kalau mendatar itu berarti melambat. Seperti itu aja. Oke, ini udah panjang banget nih video. Terus itu model kedua ya. Ada model pertama kita seleksi keyframe, model kedua yaitu kita seleksi kurvanya. Nah, untuk cuman ada 2 model sih ya, 2 model aja. Yang saya belum jelasin yaitu yang misalnya kita saya akan kembalikan ke linear aja dulu ya, ke linear. Oke, di sini saya akan tambahin keyframe di antara mereka ini. Jadi misalnya di tengah ini ada keyframe baru, jadi di sini saya akan playheadnya saya akan mainin seperti ini di sini misalnya. Terus saya akan tambahin keyframe, caranya gampang banget, tambah lagi aja di sini ya. Tambah, nanti akan model ada muncul keyframe seperti ini. Oke. Terus dari keyframe-nya ini saya akan seleksi, misalnya saya pilih kurva smooth. Nah, jadi kurva smooth-nya ini modelnya seperti ini ya guys ya. Jadi dia ini auto smooth. Jadi kalau yang handle dia itu ada dua handle tapi nggak smooth. Modelnya bisa kita atur-atur seperti ini. Kalau yang smooth, nah dia itu auto sama ya. Kita atau apa ya, mirrornya gitulah, atau kebalikannya. Nah, dia itu akan selalu bersama 2 handle ini. Kalau yang ini bisa berpisah dari jalurnya. Nah, seperti itu ya, perbedaan dari smooth dan handle. Biasanya saya lebih suka pakai yang smooth. Jadi nah, itu yang kurva Y nya itu kayaknya juga terikut berubah ya. Nah, misalnya seperti itu saya akan hapus dulu, saya akan tambahin lagi. Nah, pastikan yang Y nya itu jangan sampai kena ya guys ya, karena kalau kita Y nya kita ubah, nah nanti kalian bisa lihat itu berubah juga di monitor atau animasinya. Jadi Y nya bakalan ikut berubah. Nah, seperti itu. Tapi jika kalian suka ya silahkan aja. Oke, jika kita ingin animasikan Y nya juga sama, seleksi, misalnya kita mau smooth. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa lihat set, iya, kurvanya jadi lebih smooth. Atau kita bisa cara yang kedua, kita seleksi antara kurva atau antara keyframe ya, kurva antara keyframe gitu. Terus kita pilih aja salah satu menunya, misalnya yang ini, misalnya yang easy in out ya. Terus set, nah seperti itu. Yang ini juga sama, easy in out, easy in out, easy in out ya. Nah, seperti itu ya. Kalian bisa bereksperimental aja sih yang ini ya. Tinggal belajar-belajar aja hingga fasih tentang kurva editor ini, oke. Di sini sorry banget saya jelasinnya bakalan mendalam banget karena ini episode awal ya. Nanti di episode selanjutnya yang lebih advance itu saya nggak akan jelasin seperti ini ya. Nggak mungkin saya jelasin sampai sedetail ini. Jadi ini untuk perbekalan aja, karena di sini series dari Not Video akan saya terus lanjutin sampai
seterusnya lah ya, sampai kapanpun itu. Tapi nggak hanya not video, nanti juga bakalan video-video yang lain. Oke. Dan mungkin cuman ini dulu untuk penjelasan di episode ketiga ini tentang keyframe dan kurva editor. Kalian selanjutnya bisa bereksperimental aja sendiri. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you banget udah nonton.